Di tahun 1996, Capcom menghentak dunia video game dengan merilis game Resident Evil. Dirilis di bulan Maret 1996, Resident Evil memperkenalkan kepada dunia sebuah genre baru bernama survival horror. Oh, tentu saya tahu bahwa sebelum Resident Evil pun sudah ada beberapa game yang sebelumnya dirilis dan bisa dikategorikan sebagai survival horror. Alone in the Dark, dan bahkan Sweet Home yang adalah buatan Capcom sendiri tahun 1989. But let's be honest, game yang benar-benar membuat genre ini mainstream adalah Resident Evil. Resident Evil dengan plot cerita bug B-movie garapan George A. Romero terjual sangat laris di pasaran. Dengan perilisan ulang edisi Director's Cut dan Director's Cut DualShock Edition, game ini terjual total sampai lebih dari 5 juta kopi di pasaran. Tak heran bahwa Capcom langsung menugasi pencipta serial ini, Shinji Mikami, untuk membuat sequelnya. Mikami pun bergerak cepat dan tak sampai 2 tahun Resident Evil 2 pun dirilis di pasaran. Sejarah membuktikan bahwa Resident Evil 2 memperbaiki beberapa kekurangan dari game pertamanya, memperkenalkan 2 protagonis yang tak kalah memorable, lantas menjadi salah satu game terlaris sepanjang masa di PlayStation. Mari kita mengalihkan pandangan sejenak dari dunia video game dan melirik dunia film. Di luar Titanic dan Independence Day, saya percaya bahwa film paling influential di dekade 1990-an adalah Jurassic Park. Film garapan Steven Spielberg ini menjadi salah satu film blockbuster paling laris sepanjang masa dan dicintai semua penonton, bahkan hingga hari ini. Capcom pun mendapatkan ide, bagaimana kalau mereka membuat sebuah game survival horror dan mengganti musuh utamanya dari zombie menjadi dinosaurus. A brilliant idea tentunya. Lagi-lagi Shinji Mikami menjadi sosok yang ditugasi untuk membawa game ini ke dunia. Maka di tahun 1999, lahirlah Dino Crisis. Walaupun sekilas game Dino Crisis dianggap sekedar mengganti zombie dengan dinosaurus, sebenarnya Mikami tak mengambil jalan pintas seperti itu. Dino Crisis menjadi game survival horror Capcom pertama yang menggunakan real-time engine untuk merender backgroundnya, memberi tim developer kebebasan mengubah posisi kamera selama permainan. Sekalipun tak mencapai tingkat kesuksesan dari Resident Evil, game yang memperkenalkan si jagoan rambut merah Regina tetap sukses besar secara komersial, praktis melahirkan sebuah franchise baru yang bisa digali lebih lanjut oleh Capcom. Setelah menggarap Resident Evil 2 dan Dino Crisis secara berturut-turut, Mikami memutuskan untuk mundur dari direktor proyek Dino Crisis 2. Dan ia lebih berfokus memimpin produksi dari Resident Evil Code Veronica bagi konsol next gen, Dreamcast. Maka tampuk direktur Dino Crisis 2 pun beralih ke tangan Shu Takumi. Takumi sudah terlibat dalam pembuatan Resident Evil 2 dan menjadi salah satu tangan kanan bagi Mikami dalam pembuatan Dino Crisis pertama. Ia adalah orang yang tepat untuk mengambil alih produksi sequelnya. Tentu saja Takumi ingin memberikan bubuhan gayanya sendiri dan merombak total konsep dari Dino Crisis pertama. Terlepas dari beberapa fitur inovatif yang diperkenalkan oleh Dino Crisis, game pertamanya masih bisa dibilang sebuah klon dari Resident Evil. The game works karena gamer tertarik dengan campuran dua dunia, dinosaurus dan survival horror. Akan tetapi, Takumi juga tahu bahwa setelah kesuksesan dari Resident Evil, sudah ada seabrek cloning dari Resident Evil masuk ke pasaran. Mulai dari Silent Hill-nya Konami, Countdown Vampires dari K2 LLC Bandai, sampai Galerians dari Polygon Magic. Takumi sadar, Dino Crisis 2 tak bisa menawarkan hal yang sama dengan prequelnya. What is this? What's going on here? And so, he blew everything up. Dino Crisis 2 bukan game survival horror murni lagi,
melainkan sebuah game action dengan bubuhan elemen horor di dalamnya. Dalam game ini, kamu mengendalikan dua karakter. Regina, sang protagonis pertama, kembali di sini. Tetapi pemain juga akan mengendalikan Dylan, tentara yang menemani Regina dalam misi barunya. Keduanya bahu-membahu berusaha kembali ke masa mereka sambil menyelamatkan para survivor dari serbuan dino. Plot dalam Dino Crisis 2 jujur saja bukan sesuatu yang masuk akal. Setelah ending game pertamanya, proyek Third Energy diambil alih oleh pemerintah. Dan dalam penelitian mereka, malahan menciptakan insiden baru. Insiden ini tidak tanggung-tanggung melempar fasilitas riset dan kota di sekelilingnya ke masa yang lain. Tentu saja, para dino pun memangsa penduduk kota. Kalau jalan ceritanya tidak bisa dinalar dengan logika, oh well, apa boleh buat. Game ini memakai konsep time travel di dalamnya. Dan kalian tahu sendiri betapa sulitnya menciptakan sebuah cerita sci-fi berbasis time travel dengan plot yang koheren. Then again, cerita dalam game ini bisa dibilang hanya tambalan untuk adegan-adegan aksi yang ada di dalamnya. Alih-alih kabur dari serangan dino seperti pada game pertamanya, dalam Dino Crisis 2 kamu justru memburu para dinosaurus. Setiap kali kamu menghabisi para dino, kamu akan mendapatkan extinction point melalui satu segmen wilayah tanpa terluka sama sekali akan memberimu bonus extinction point lebih banyak. Gunanya extinction point ini untuk kamu belikan senjata baru, obat-obatan guna menyembuhkan lukamu, sampai mengupgrade senjatamu supaya menyimpan peluru yang lebih banyak. Bagaimana kalau extinction point-mu tidak cukup? Oh, tenang saja. Jumlah dino yang menyerbumu dalam game ini tidak ada habisnya. Dengan kata lain, kamu pasti bisa membeli semua senjata serta upgrade yang ada. Asal kamu telaten. Karena game ini lebih berorientasi ke aksi, otomatis puzzle-puzzle yang bertebaran di game-game Resident Evil maupun Dino Crisis pertama banyak dikurangi di sini. Tentu saja tetap ada beberapa puzzle ringan yang harus diselesaikan baik oleh Dylan maupun Regina dalam petualangannya. Tetapi secara overall, kalian tak akan memeras otak memainkan game ini. In fact, Dino Crisis 2 bisa saja kalian selesaikan tanpa kesulitan berarti, tanpa bantuan guide ataupun menonton playthrough YouTube. Untuk Dino Crisis 2, Shu Takumi memutuskan untuk kembali pada pre-rendered background seperti serial Resident Evil. Maklum, memori untuk membuat pre-rendered background lebih irit ketimbang menggunakan real-time engine merender backgroundnya. Jangan lantas beranggapan Takumi sekedar main gampang saja. Pre-rendered background memberi kesempatan Takumi menghadirkan environment yang lebih beragam dan variatif ketimbang game pertamanya. Tak hanya itu, Dino Crisis 2 juga sukses memperkenalkan lebih banyak dinosaurus yang harus dihadapi oleh pemain. Mengingat dalam game ini, Regina dan Dylan akan berpetualang sampai ke bawah air, variasi dino yang mereka hadapi bukan sekedar dino-dino darat macam Raptor dan T-Rex saja, tetapi juga dino yang habitatnya di air, Plesiosaurus dan Mosasaurus misalnya. Saya hanya punya satu keluhan minor untuk game ini, dan itu adalah tank control yang masih dipakai. Saya tak terlalu mempermasalahkan tank control di game-game sebelumnya, sebab gameplay tidak menitik beratkan pada pertempuran menghadapi para dinosaurus atau para zombie. Itu berbeda dalam game ini. Dalam tiap layar kamu harus terus menghadapi serbuan berbagai dinosaurus, kadang 4-5 sekaligus. Dalam momen-momen inilah saya merasakan betapa saya kangen gerakan analog yang banyak dipakai di seri-seri Resident Evil modern. It would have made the combat against the dinosaurs much easier. Secara durasi, game ini tidak makan waktu yang terlalu panjang. Kamu bisa menyelesaikan game ini di bawah waktu 5 jam bila mengikuti guide. Para speedrunner yang sudah menghafal rute-rute paling efisien dalam memainkan game, mungkin bahkan bisa menyelesaikan game ini di bawah 3 jam. Tentu saja, game ini bisa menjadi lebih lama kalau kalian ingin mendapatkan extinction point sebanyak mungkin guna membeli semua senjata dan upgrade di dalam game. Flow game juga cukup mengalir dari satu area ke area lainnya. Walaupun seperti game-game survival horror pada masa itu, Dino Crisis 2 kerap mengharuskan kamu backtracking ke area-area yang telah kamu jelajahi sebelumnya.
Setelah menyelesaikan game utamanya, Dino Crisis 2 masih menyimpan segudang unlockables untuk kamu coba. Kamu bisa mengakses dua mode baru, Dino Colosseum dan Dino Duel. Keduanya merupakan minigame yang cukup mengasihkan. Dino Colosseum bisa dianggap sebagai survival mode dari game ini, di mana kamu harus bisa bertahan hidup sambil membunuh lawan yang menyerangmu. Tetapi, yang unik dalam mode ini adalah kamu tidak hanya bisa memakai karakter manusia Dino Crisis 2 saja. Kamu juga bisa memakai karakter Rick serta Gale yang adalah supporting karakter Dino Crisis pertama. Selain itu, kamu bisa memakai dinosaurus juga untuk melawan dinosaurus yang lainnya. Yang pintar, Capcom mengharuskan kamu membeli akses ke dino-dino tersebut melalui Extinction Point. Cara cerdas untuk mengajak gamer memainkan ulang game Dino Crisis 2. Selain Dino Colosseum, Dino Crisis 2 juga menghadirkan Dino Duel, sebuah game untuk dua pemain di mana kamu bisa menggunakan dua dinosaurus untuk berduel satu sama lain. Kalau kalian selalu sibuk berdebat dengan temanmu mengenai siapa yang akan menang dalam duel antara seekor T-Rex versus Triceratops, tuntaskan saja debat itu dengan memainkan mode ini. Omong-omong soal Dino Colosseum dan Dino Duel, arena tempat bermain dalam mode ini mengingatkan kalian pada misi-misi VR dalam Metal Gear Solid tidak? Dino Crisis 2 adalah bukti bahwa Capcom tidak membiarkan franchise ini mengulang pakem yang sama. Total 5 game yang ada di dalam franchise Dino Crisis semuanya memiliki gameplay yang berbeda-beda. Setelah Dino Crisis 2 tampil berbeda dengan prequelnya, Dino Stalker yang melanjutkan ending cliffhanger dalam game ini memakai gameplay light gun shooter dari perspektif pemain pertama. Sementara, Dino Crisis 3 melempar pemain ke masa depan di luar angkasa menghadapi mutasi dinosaurus. Yang terakhir, Dino Crisis Dungeon in Chaos adalah sebuah eksperimen menarik Capcom untuk platform mobile jadul dengan aplikasi Java. Gameplaynya campuran dari dungeon crawler dan FPS. Omong-omong, buat kalian yang masih ingat memainkan game handphone dengan aplikasi Java, ketahuan deh, umurnya sudah kepala 2 ke atas ya. Saya sangat menyayangkan bahwa setelah tahun 2003, franchise ini sudah mati suri selama hampir 20 tahun lamanya. Setiap kali ada rumor Capcom ingin menciptakan versi remastered bagi game ini seperti yang mereka lakukan bagi Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 tempo hari, para fans Dino Crisis bersorak girang. Hanya untuk kecewa setelah tahu bahwa the rumor is just that, a rumor. Ini mungkin karena Capcom melirik puncak penjualan Dino Crisis ada pada game pertamanya. Dino Crisis 2, walaupun masih dianggap berhasil secara komersial, jumlah penjualannya kurang dari setengah angka penjualan pendahulunya. Sementara, Dino Stalker dan Dino Crisis 3 adalah kegagalan total, baik secara kualitas maupun secara finansial bagi Capcom. Tak heran kalau Capcom sepertinya berpikir ulang berkali-kali sebelum mau kembali ke franchise ini lagi. And I think that it's a shame. Dino Crisis adalah sebuah franchise yang memiliki potensi untuk kembali dihidupkan di zaman sekarang. Lihat saja Jurassic World, dirilis 14 tahun setelah film Jurassic Park 3. Ia mampu merontokkan berbagai rekor box office kala ia dirilis dulu. Dinosaurs is as popular as ever. Dan saya sangat ngiler membayangkan apa yang bisa dilakukan Capcom dengan franchise ini menggunakan teknologi gaming zaman sekarang. And it's not like Dino Crisis sudah dilupakan oleh pop culture. Coba lihat deh. Dari waktu ke waktu masih ada loh cosplayer yang tampil sebagai Regina. Membuktikan bahwa orang masih ingat dengan karakter ini. Kendati ia terakhir membintangi sebuah video game 20 tahun silam. Selain para cosplayer, banyak modder yang menggunakan teknologi AI untuk mengupgrade tampilan grafis game seri Dino Crisis. Anggap saja seperti sebuah versi HD remake tidak resmi karya para fans. Semua ini adalah bukti bahwa masih ada pasar yang haus akan game ini di era modern Capcom. Lagi pula Dino Crisis 2 adalah game yang memberi keberanian lebih bagi Capcom untuk menambahkan elemen aksi dalam game-game survival horror mereka. Orang kerap menunjuk Resident Evil 4 dan Resident Evil 5 sebagai game survival horror pertama Capcom yang mulai berkiblat ke genre action.
Tapi mereka lupa bahwa beberapa elemen dalam kedua game tersebut bisa ditelusuri kembali ke game ini, seperti sistem membeli dan mengupgrade senjata, serta gameplay yang tidak pelit-pelit memberi ammo. Pada akhirnya, Dino Crisis 2 adalah sequel yang berani tampil berbeda dari pendahulunya. Tetapi tidak berarti ia kalah fun. Analogi yang paling mudah untuk menggambarkan game ini adalah kalau game pertamanya adalah Alien, maka Dino Crisis 2 yang menitikkan aksi dalam gameplaynya adalah Aliens. Dua-duanya berbeda, tetapi dua-duanya merupakan karya yang luar biasa. Great job buat kalian, Shu Takumi dan Capcom. Skorku untuk game ini 8.